Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan dan yang mempersiapkan kita sebelum melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita menundukkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh maha besar Engkau ya Tuhan, yang tetap memberikan bagi kami kasih karunia-Mu, yaitu nafas hidup, sukacita, kekuatan, kesehatan di pagi hari ini. Ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu inilah hati kami digerakkan oleh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersuaralah ya Bapa, kami mendengarkan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 10 demikian dikatakan, saya akan bacakan firman Tuhan. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Adapun tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah motivasi. Motivasi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap orang tentu memiliki motivasi dalam dirinya ketika melakukan atau mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Namun, yang sering menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa makna dari motivasi itu yang sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa motivasi adalah kecenderungan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan sesuatu, melakukan tindakannya untuk tujuan tertentu. Atau usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Jadi dengan kata lain, motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi baik perencanaan, keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang atau sekelompok orang. Kekuatan inilah yang memberikan semangat, gairah, dan kekuatan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Jadi memang motivasi ini berbicara tentang sikap hati seseorang dalam melakukan sesuatu. Dan inilah yang Tuhan perhatikan dalam diri seseorang ketika ia melakukan sesuatu pekerjaannya. Tuhan melihat hati seseorang, bukan saja apa yang tampak secara kasat mata oleh manusia. Jadi Tuhan juga melihat di balik sesuatu yang terlihat, itu yang tidak terlihat, dan Dia tahu apa yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Ini sama seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 28 ayat 9 yang mengatakan, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Artinya, Tuhan mengetahui dan menyelidiki hati dan menguji batin tiap manusia. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus selalu menjaga motivasi kita secara benar dalam mengerjakan apapun itu. Baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam hubungan kita dengan sesama, dan yang paling penting adalah ketika kita melayani Tuhan. Sebab motivasi yang ada dalam diri kita secara otomatis akan mempengaruhi pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, dan reaksi kita.
Jadi kalau motivasi kita benar, maka semua yang kita hasilkan tentu akan benar. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Demikian juga sebaliknya. Apabila motivasi kita jahat, motivasi kita buruk, maka apapun yang kita lakukan akan terlihat kemudian pada muaranya, yaitu kejahatan. Meskipun ada banyak usaha untuk menutupi motivasi yang buruk, pada akhirnya akan terlihat juga. Meskipun saudara-saudara mampu mengelabui manusia menjadi seorang penjahat, tapi penjahat yang berdasi, menjadi seorang pencuri, tapi seorang pencuri berstola. Ingat, Tuhan mengetahui apa motivasimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah bagi kita untuk mengerti secara benar motivasi dalam diri seseorang. Sebab motivasi dapat dibalut dan disembunyikan secara rapi di balik sikap, perilaku maupun tindakan seseorang. Hingga detik ini, kita harus akui ada banyak orang yang memiliki motivasi yang tidak benar. Baik itu dalam membangun hubungan relasi dengan sesamanya. Ya mungkin dikarenakan uang, kepentingan tertentu, atau modus-modus terselubung. Bukan didasari ketulusan dan kemurnian hati. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang tampak aktif melayani pekerjaan Tuhan karena alasan-alasan tertentu. Sadar atau tidak sadar, mereka telah menjadi penjahat berstola, pencuri berstola, perampok berstola, pembunuh berstola, dan yang lainnya lagi. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ketika di hari ini saudara-saudara akan melakukan tugas, aktivitas, atau juga pekerjaanmu, sebelum kita melakukannya, mari kita bertanya dalam hati kita, apa motivasimu? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan uang, harta? Atau hanya sekedar memuaskan hawa nafsumu? Atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Ingatlah saudaraku, Tuhan mengetahui rahasia hati setiap orang. Karena itu, berhati-hatilah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah ingatkan kami ketika kami akan melakukan sesuatu dalam hari ini, baik di aktivitas pekerjaan kami. Apa motivasi kami? Apakah motivasi kami hanya terdorong oleh karena dunia ini, atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya Tuhan, bimbing, tuntun dan pimpinlah kami, sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami di hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Sempurnakanlah doa ini di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Ingat selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.